Perkenalkan, nama saya Dia Putri Amanda, NIM 19010160706. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu perkembangan metodologi dakwah era disrupsi digital. Era revolusi industri 4.0 atau disebut juga dengan era disrupsi teknologi ditandai dengan terjadinya transformasi di berbagai bidang, terutama dakwah. Globalisasi di era teknologi ini telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Kedatangan media massa, baik cetak dan elektronik seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet merupakan alat komunikasi yang modern dan telah berkembang serta menyebar di tengah-tengah masyarakat dalam cangkupan yang luas, sehingga informasi berita maupun pesan dalam dakwah dapat dengan mudah diterima di kalangan masyarakat dengan waktu yang relatif singkat. Di era reformasi seperti sekarang, internet dapat dimanfaatkan oleh para dai untuk menyebar kebaikan. Dakwah bukan sebatas pemberitaan khutbah di masjid atau musola, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, dakwah sebagai strategi dalam penyampaian informasi sesuai dengan peningkatan media yang berkembang begitu pesat sebagai sarana media dakwah. Dengan adanya internet, bisa dikatakan sebagai peluang kita, generasi muda, serta tantangan kita sebagai penyebaran kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dakwah bersifat universal, artinya mampu menjangkau segi kehidupan manusia. Penyampaian dakwah harus mampu menyentuh semua tingkat lapisan dari sudut budaya, sosial, pendidikan, serta kemajuan teknologi. Dakwah menggunakan internet adalah suatu cara terbaru dalam menyampaikan ajakan syiar Islam yang sudah masuk dalam revolusi industri 4.0 sebagai tantangan dan peluang kita sebagai generasi muda untuk memanfaatkan internet. Peluang untuk mengajak dalam kebaikan. Jika pada era revolusi industri yang sekarang sedang dijalani, yakni revolusi industri 4.0, di mana di era ini mau tidak mau masyarakat umum harus peka terhadap sebuah teknologi. Meskipun banyak di antara khalayak umum yang masih buta akan digitalisasi, lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama bahwa bagaimana agama Islam mampu untuk mempererat hubungan masyarakat dalam memasuki era digitalisasi yang disampaikan melalui dakwah. Ternyata sudah terbukti bahwa media massa sebagai salah satu media penyampaian dakwah melalui aplikasi-aplikasi di media sosial saat ini. Dakwah mampu memberikan sebuah pesan yang dapat diterima oleh semua kalangan, bahkan semua usia. Oleh karena itu, perjalanan dakwah pada era revolusi industri saat ini bisa dilihat dari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari materi dakwah yang disampaikan unik dan menarik, hingga sesuatu yang sedang menjadi trending saat ini. Maka, sebagai pendakwah atau dai, tentunya juga tak kalah dalam menggunakan alat elektronik dan mengaplikasikan dakwah melalui sosial media. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fitriani, NIM 105 akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu jenis-jenis metode dakwah di era disrupsi digital. Yang di era revolusi industri 4.0 atau bisa disebut juga dengan era disrupsi digital, berdakwah yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama Islam tentu berkaitan dengan media. Meskipun banyak dilakukan melalui media massa seperti forum pengajian, majelis taklim, maupun dalam sebuah pesantren yang tentunya terbukti mampu efektif sebagai sebuah agenda dakwah. Model dalam berdakwah tersebut akan selalu
akan selalu dapat diterima oleh masyarakat dan bertahan lama, dan juga mampu menjadikan pengaruh perspektif seluruh umat muslim supaya dapat memahami nilai-nilai agama sepenuhnya. Akan tetapi, di era revolusi industri 4.0 tidak cukup hanya hal tersebut, karena diperlukan juga cara untuk berdakwah. Dakwah bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien dengan menggunakan cara yang tepat dalam penyampaian ajaran agama. Salah satunya yaitu menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, maupun internet yang sudah berkembang pesat di lapisan masyarakat. Dakwah menggunakan internet atau digital bisa dikatakan sebagai inovasi terbaru dalam menyampaikan syiar atau menyampaikan dakwah, tentunya akan mampu melebarkan dakwah. Media internet sebagai media berdakwah menjadi kesempatan dan tantangan untuk menyebarkan kebaikan Islam. Pada era revolusi internet 4.0, bagaimana cara kita sebagai generasi milenial untuk memanfaatkan internet sebagai ajaran, menyebarkan kebaikan dan mengajak dalam hal baik, serta mampu menanamkan kebaikan, memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai kemungkinan untuk menambah inovasi dalam kegiatan berdakwah. Kemudian jenis-jenis metode dakwah di era digital akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya, yaitu Indra. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis metode dakwah di era disrupsi. Yang pertama ada dakwah Islam, yang kedua dakwah industri, yang ketiga dakwah melalui media sosial, yang keempat dakwah melalui televisi, yang kelima dakwah melalui radio. Kemudian penjelasannya bisa dibaca dalam makalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekariza Akila, NIM 19010016112, akan memaparkan materi mengenai peluang dan tantangan dakwah. Yang pertama yang kami bahas adalah peluang dakwah. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan dan dengan kedamaian. Bahkan sampai saat ini pun penyebaran agama Islam masih dilakukan dengan cara yang damai seperti itu. Dan dengan kemajuan teknologi, manusia saat ini sedang mengalami tahap baru yang disebut dengan revolusi industri 4.0, di mana era revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan untuk para pemuda Islam untuk menggabungkan antara teknologi dan informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu metode dakwah Islam, dengan tujuan mereka, para pemuda itu, akan mengajak tidak hanya para pemuda tapi juga umat Islam seluruh dunia untuk menggunakan teknologi dan informasi sebagai metode dakwah pada tahapan baru seperti itu. Kemudian di era informasi yang sangat mendominasi ini menimbulkan banyak sekali dampak positif. Nah, dampak positifnya itu akan menjadi peluang para pemuda ataupun para umat Islam untuk menyebarkan agama Islam. Salah satunya adalah bisa digunakan untuk mendukung suatu pengembangan agama-agama masyarakat. Salah satunya bahkan bisa bersangkutan dengan seperti kelembagaan agama ataupun ajaran-ajaran dinamis yang lain yang dapat dilakukan pada masa modern seperti saat ini. Nah, kecanggihan teknologi pada masa saat ini, pada era revolusi industri 4.0 ini, tidak dapat dipisahkan
dari manusia, karena saat ini internet menjadi perhatian utama seluruh manusia untuk mendapatkan informasi tentunya, dan dengan menggunakan internet lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun kita mau, seperti itu. Kemudian manusia yang hidup di zaman modern ini dituntut untuk lebih kreatif agar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang sampai saat ini para pendakwah lebih banyak menggunakan media massa seperti televisi, radio, koran, dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang para pendakwah lebih banyak menggunakan media dakwah, yaitu YouTube ataupun Instagram. Kemudian yang kedua adalah tantangan dakwah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang dimiliki oleh manusia, tidak menutup kemungkinan akan ada dampak negatif yang terjadi yang dialami oleh setiap manusia. Nah, kecanggihan ilmu pengetahuan ini meskipun banyak baiknya, namun pasti ada negatifnya. Salah satunya adalah terdapat dampak pada nilai sosial dan budayanya. Bagaimana nanti manusia menerima budaya-budaya dari luar yang kita tidak tahu itu budaya baik atau tidak. Kemudian mengenai nilai-nilai moral yang jika kita tidak menyaringnya dengan baik, maka kita akan terjerumus untuk melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Kemudian dampak yang seperti itu yang terjadi pada manusia menjadi kecenderungan sebagai pemikirannya untuk menumbuhkan dua paham, yaitu materialis dan rasionalitas, di mana paham materialisme itu sendiri adalah aliran yang pemikirannya hanya mempercayai segala sesuatu yang berkaitan dengan materi kebendaan. Nah, segala sesuatunya akan dilihat dari untung ruginya secara material, maju tapi tidak sejalan dengan imannya. Dan sedangkan pemikiran yang rasionalitas merupakan suatu paham yang cara mengetahui kebenaran hanya dengan menggunakan rasionya, seperti itu.